Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian pada pagi hari ini Tarikhul Anbiya wal Mursalin, sejarah para nabi dan rasul. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu momen dari sirah nabawiyah, dari biografi Nabi Muhammad SAW. Momentum yang bisa disejajarkan ya, bagaimana perjalanan sejarah dalam Islam yang mendapatkan kemerdekaannya yang paripurna. Kenapa saya mengatakan paripurna? Kemerdekaan pertama yang diraih umat Islam adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendirikan masyarakat Muslim di Madinah Al-Munawwarah. Itu kemerdekaan pertama. Kita tahu bahwa dalam sejarah dakwah Islam di awal kemunculannya di Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah mendapatkan penolakan, tantangan yang luar biasa dari masyarakat kafir Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW mencari tempat yang mau menerima dakwahnya. Rasulullah kemudian pergi ke Thaif, tapi mendapatkan penolakan. Kemudian mencoba untuk menhijrahkan beberapa umat Islam yang ketika itu berada di Mekah sampai 2 kali ke Habasyah, Ethiopia. Tapi itu pun dinilai tidak berhasil karena lokasinya juga harus melintasi lautan. Maka kemudian Rasulullah memanfaatkan momentum haji. Momentum haji ini adalah momentum di mana Rasulullah SAW bertemu dengan banyak kabilah Arab di Jazirah Arab. Jadi dulu Ka'bah yang berada di lembah Mekah itu sejak Nabi Ibrahim sampai sebelum kedatangan Islam itu ada ritual tahunan haji biasa. Sudah barang tentu dalam perjalanannya ritual haji itu dikotori oleh praktik-praktik syirik. Tapi itu adalah tempat berkumpulnya kabilah-kabilah se-Arab. Tahunan mereka melakukan ibadah haji. Karena memang ibadah haji itu adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasul memanfaatkan itu. Bertemulah dengan mereka yang berhaji dari Al-Madinah Al-Munawwarah, Yasrib itu ya, yang jaraknya dari Mekah kurang lebih 450 km. Kalau lewat tol dari sini ke Semarang kurang lebih ya. Tidak ada kereta cepat ya. Berhasillah Rasulullah membangun komunikasi. Kemudian Rasulullah berhasil menjadikan 2 suku utama di Madinah, Aus dan Khazraj, sebagai pendukung utamanya. Kemudian berhijrah ke sana. Itu setelah Rasulullah berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Jadi yang namanya dakwah itu, menyebarkan Islam, itu tidak simsalabim, Pak. Kemudian Rasulullah membangun masyarakat Muslim di Madinah itu sudah 13 tahun baru bisa. Rentang waktu yang kalau dikaitkan dengan siklus politik kita itu 2 periode lebih, Kalimantan 5 tahun ya. Walaupun gak ada kaitannya sih. Baru kemudian Rasulullah punya basis tempat yang kondusif untuk masyarakat Muslim di sana. Itulah kemerdekaan pertama. Padahal di Madinah itu ada satu komunitas
secara ekonomi kuat, namanya Yahudi. Nah, di situ ada Yahudi Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, terus di sekitarnya ada Yahudi yang kecil Khaybar, kita tahu ya. Dan memang adalah yang masalah itu. Yang namanya Yahudi itu sejak zaman peradaban Romawi, peradaban Nebukadnezar, peradaban lama, mereka menjadi yang masalah. Itu Yahudi ya. Ketika ke Madinah, kelompok Yahudi itu komunitasnya kuat secara ekonomi. Bahkan dikatakan komunitas Yahudi yang ada di Madinah atau Yathrib ketika itu, mereka adalah produsen pedang, senjata utama mereka. Dia produsen senjata. Selain juga pertanian di Khaybar ya. Nah, itu orang Yahudi Madinah itu. Tapi Rasul berhasil membangun satu aliansi yang kuat, dua suku utama yang kuat ketika itu, Aus dan Khazraj, kita tahu. Dan Aus dan Khazraj itu pas sebelum dipersatukan oleh Islam, mereka itu adalah dua kabilah yang selalu saling berperang, musuh bebuyutan kayak Persija sama Persebaya atau Persib sama Persija, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi ketika mereka dua-duanya masuk Islam, mereka nyatu. Jadi satu namanya adalah komunitas Ansor. Yang datang dari Mekah ke Madinah disebut komunitas apa? Muhajirin. Disatukan oleh Rasulullah, disatukan oleh Islam ya. Gitu. Rasul berhasil membangun basis masyarakat Muslim di Madinah. Walaupun pada tahun pertama itu banyak gangguan, termasuk perang Badar ya, perang Uhud ya. Itu gangguan yang paling krusial tentu saja adalah perang Badar ya. Yang hampir saja dalam perang Badar ini komunitas Muslim ini ya, itu hancur total ya. Kita tahu dalam perang Badar itu kan 300 lawan 900 ya, 1 berbanding 3. Pasukan Islam ketika itu masih amatir Pak. Persenjataan kurang ya. Tapi bisa menang tentu dengan keyakinan, ikhtiar dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhasil membangun basis masyarakat di Madinah. Nah, sudah mulai agak kuat, melakukan ekspansi. Banyak peperangan di situ ya. Yang peperangan itu dua kubu ketika itu Pak. Kubunya Madinah, ada kubu mana? Mekah. Itu ya. Madinah adalah representasi Muslim, Mekah adalah representasi kufar, representasi kesyirikan. Padahal di situ ada rumah Allah ya, ada Ka'bah gitu. Itu belum merdeka berarti. Jadi Rasulullah kemerdekaan pertama menaklukkan Madinah. Kemerdekaan yang paripurna ketika menaklukkan Makkah, yang dalam bahasa kita disebut apa? Makkah. Kapan itu? Itu setelah Rasulullah berada di Madinah 8 tahun Pak. Baru bisa melakukan Makkah. Itu benar proses yang panjang. Sekali lagi tidak simsalabim. Jadi Rasulullah berhasil menaklukkan Makkah itu setelah masa dakwah Islam itu kurang lebih 21 tahun. Berarti berapa dekade itu? 2 dekade 1 tahun. 2 dasar masa atau 4 kali pemilu ya. 4 kali 5 20 ya kan. Itu baru bisa melakukan Makkah. Artinya apa? Memang untuk mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam ini ada prosesnya Pak. Tidak kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, tolong turunkan pasukan malaikat, apalagi jin, nggak ada pasukan jin Rasulullah itu. Nah, jadi Rasul ini setelah 8 tahun baru bisa merasakan kemerdekaan yang paripurna, yaitu ketika kota di mana awwala baitin wudi'a lin-nas dalam surat Al-Imran, rumah pertama Allah yang dibangun di Mekah bisa kembali kepada ketauhidan, kesyirikan. Karena kita tahu Pak, ketika Rasulullah menaklukkan Fathu Makkah, Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Jadi sekitar Ka'bah itu banyak patung Pak, banyak benda-benda yang dijadikan sesembahan ketika itu.
Tapi untuk sampai ke sana itu Rasulullah memerlukan waktu 8 tahun dari Madinah, memerlukan waktu 21 tahun setelah Islam muncul dari Mekah. Nah, jadi kalau ditanya apa nilai-nilai yang kita bisa ambil dari pembebasan kota Makkah, itulah nilai-nilai hakiki kemerdekaan. Apa itu? Ketika bentuk-bentuk kesyirikan itu adalah punah. Jadi kalau ditanya apa hakikat dari kemerdekaan itu, saya mengutip salah satu definisi ulama terkenal dari Arab Saudi, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan begini, al-ubudiyatu lillah, bahwa bentuk penghambaan kita kepada Allah, ia hakikatul uliyah, itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Pamalam yata'abbad lahu, barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah saja, karena abidan li ghairihi, maka dia dipastikan menjadi budak atau hamba selain Allah. Itu makna kemerdekaan yang hakiki, singkat pada yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia mengatakan itu, dan itu direpresentasikan di Mekah ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijri. Jadi itulah makna kemerdekaan hakiki itu ya. Kalau kita mau coba baca dalam sejarah perjalanan biografi kehidupan Rasulullah SAW atau sirah nabawiyah, adalah ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota apa? Kita lihat mereview sedikit bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Jadi Rasulullah ini sebagai manusia biasa, dia juga ada kerinduan yang sangat mendalam untuk pulang ke kampung halaman. Mana itu? Itu fitrah, Pak. Siapapun kita, manusia nih, bahwa keinginan untuk pulang kampung itu ada kan? Ada. Walaupun kita hujan emas di negeri orang, tapi kalau kemudian ada setelah lama meninggalkan kampung, ingin nggak kita pulang ke kampung halaman kita? Apalagi kalau di kampung halaman kita juga hujannya emas, Pak, bukan batu. Ya, kan ada istilah dulu ya, bukan dulu harus ya, kabur aja dulu ya. Pokoknya kabur aja dulu dah daripada Indonesia susah, mendingan di luar negeri kita dapat kehidupan lebih enak ya. Terus kata presiden kita, emang enak kabur aja dulu katanya. Nah jadi Pak, Rasulullah bersama. Maka ketika Rasulullah pada tahun ya ke-6 Hijriah, artinya setelah 6 tahun di Madinah, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya yang ingin melaksanakan umrah. Wah, senang tuh melaksanakan umrah semua. Jadi yang ingin umrah itu di zaman kapan juga senang, dari Madinah ke Mekah senang. Maka kemudian kaum muslimin bersama Rasulullah pergi umrah juga pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah Rasul di Madinah. Tapi kemudian ketika akan masuk Mekah, kemudian mereka dicegat oleh orang-orang kafir. Singkat kata, itulah yang terjadi. Kemudian negosiasi, dan yang terjadi adalah kemudian perdamaian apa namanya? Al-Hudaybiyah, ya gitu kan? Itu tahun 6 Hijriah tuh. Perdamaian Al-Hudaybiyah. Di antara perdamaian Al-Hudaybiyah itu, di antara poin-poin pentingnya saja ya, antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, itu tidak ada peperangan selama 10 tahun. Lama itu Pak. Kemudian orang-orang Arab yang tidak tinggal di Mekah atau di Madinah boleh memilih mau gabung kubu Madinah atau kubu Mekah, silakan. Kemudian lagi pada poinnya, ini tampaknya merugikan Pak. Orang Mekah kalau melarikan diri ke Madinah harus dibalikin. Tidak boleh terima orang-orang Madinah yang ada di yang orang-orang Islam yang ada di, tidak boleh dibalikin. Jadi kalau orang Mekah nih selama perjanjian itu kabur kemana? Ke Madinah nih, itu nggak boleh terima tuh. Tapi sebaliknya, kalau orang Madinah kabur ke Mekah nggak bisa dibalikin ya,
Nah, itu kan rugi kan? Nah, ini orang-orang kafir Quraisy ini memang licik gitu kan? Tapi Rasul cerdas. Biarin aja. Apa yang terjadi Pak? Banyak orang-orang Mekah karena melihat kekuatan umat Islam mulai berkembang tuh. Dia kemudian keluar dari Mekah, tapi tidak menetap di mana? Di Madinah. Dia menetap di mana? Di jalur antara Mekah dan Madinah. Ngumpul di situ dia Pak. Itu yang terjadi. Dan itu kemudian mereka menjadi pendukung umat Islam ketika masuk Mekah nanti. Dan mengganggu perjalanan bisnis orang-orang Mekah. Dan memang keberadaan kekuatan umat Islam yang ada di Madinah ini sungguh-sungguh sangat mengganggu jalur bisnis perdagangan orang Makkah ketika dia akan berbisnis ke Syam. Dicegatin sama orang Islam itu. Jadi ketika Rasulullah memilih Madinah itu adalah isyarat wahyu. Bermimpi Rasulullah akan berpindah di mana di sana banyak pohon kurma. Makanya kalau bapak haji atau umrah di Madinah banyak pohon apa? Kurma di situ Pak. Itu memang mimpi yang datang ke Rasulullah bahwa suatu ketika Rasulullah akan berpindah ke sana dan itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah yang menjadi tanah haram yang kedua Mekah, Madinah, kemudian Al-Quds atau Yerusalem. Nah kemudian mereka umrah. Kemudian karena ada perjanjian itu, dianggap perjanjian yang paling krusial juga. Tahun ini yaitu pada tahun Nabi Hijriah orang Islam tidak boleh umrah dulu. Jadi gagal umrah. Kecewa kan? Kecewa. Jadi yang gagal umrah kecewa itu ada sejarahnya Pak. Para sahabat juga kecewa, mutung semua Pak. Nah ini Rasulullah katanya umrah kan kita nggak mau perang di sana mau damai-damai aja. Tapi kan tafsir orang-orang kafir Quraisy bahwa ini mau perang nih kayak. Udah akhirnya ditekan lah. Perjanjian Hudaybiyah yang poin-poinnya tadi kita sebutkan tadi 10 tahun berlaku, tidak boleh ada peperangan. Kubu mana saja dari kabilah Arab boleh memilih apakah Madinah atau Mekah. Udah, mereka balik lagi jadi umrah itu. Tapi masalahnya mereka umurnya nggak pakai travel di zaman bersama Rasul saja. Akhirnya balik lagi tuh Pak. Balik lagi kecewa, Umar bin Khattab kecewa, semua kecewa. Karena Pak, udah 6 tahun enggak ke Mekah, rata-rata kan orang Mekah ya, umroh sekalian pulang apa? Pulang kampung, kayak Obama pulang kampung nih gitu kan. Ini benar kecewa, ternyata di balik Sulh Hudaybiyah itulah terdapat kemenangan yang nyata. Oleh karena itu ditafsirkan oleh para ahli tafsir apa yang dimaksud inna fatahna laka fathan mubina wahai Muhammad, kami telah memberikan kemenangan kepada engkau, fathan mubina, kemenangan yang nyata. Para ahli tafsir mengatakan itu bukan waktu Makkah katanya. Itu justru yang dimaksudkan kemenangan yang nyata adalah perdamaian Hudaybiyah. 6 Hijriah ditangani. Selama masa itu kemudian Rasulullah melakukan ekspansi dakwah, mengirim surat ke Jazirah Arab, mengajak kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam ya, memperkuat ekonomi Madinah selama setelah Hijriah tersebut karena sandaran peperangan. Tapi apa yang terjadi? Baru 2 tahun ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu sekutunya orang-orang kafir Quraisy kan begini, bahwa orang-orang kabilah Arab boleh memilih apakah masuk kubunya Madinah atau Mekah ya. Ada 2 kabilah besar. Yang pertama adalah kabilah Bani Bakar. Itu kemudian masuk kubunya Mekah. Yang kedua adalah kabilah yang namanya Khuza'ah. Itu masuk kubunya Madinah. Nah, kalau ada sekutu-sekutu Mekah dan Madinah itu melakukan pelanggaran, berarti termasuk tidak melakukan pelanggaran kepada Mekah atau Madinah. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bani Bakar. Itu kan kubunya Mekah ya, melakukan penyerangan kepada Bani Khuza'ah. Itu adalah kubunya Madinah. Wah, itu akhirnya apa yang terjadi? Ini pelanggaran benar. Akhirnya singkat kata, Bani Khuza'ah kemudian datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa Bani Bakar yang itu adalah kelompoknya Makkah melakukan penyerangan kepada Khuza'ah yaitu kelompoknya Madinah, menuntut balik karena dengan melakukan penyerangan tersebut di dalam perjanjian Hudaybiyah otomatis perjanjian itu batal.
Cuma 2 tahun. Tapi 2 tahun sudah banyak kabilah-kabilah Arab kemudian masuk Islam. Sudah kuat ekonomi Madinah ketika itu. Dan ketika itu juga sudah banyak, bahkan dikatakan 3 atau 4 kabilah Yahudi itu sudah berhasil tumpas oleh Rasulullah. Kayak Bani Nadir, Bani Quraisy tumpas oleh Rasulullah. Bani Quraisy juga sama. Khaybar kan juga oleh Rasulullah Yahudi ditumpas, dan bahkan ibunya Khaybar kemudian dijadikan ghanimah kaum muslimin ya. Jadi sudah selesai dengan urusan orang Yahudi yang memang merepotkan. Dan kemudian ketika ada laporan Ujang merasa diserang oleh Bani Bakar, Rasulullah tidak masuk menerima Pak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Cek dulu, benar ini diserang. Cek Pak. Hanya diriwayatkan oleh Rasulullah memastikan kebenaran apakah benar Ujang ini sekutu Madinah ini diserang oleh Bani Bakar, sekutunya Mekah. Setelah dicek, benar. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa secara otomatis perjanjian Hudaybiyah terhilangkan, tidak lagi berlaku. Dan kemudian umat Islam boleh melakukan serangan terhadap Mekah. Boleh Pak. Nah, mendengar itu orang-orang Mekah itu panik Pak. Panik mereka. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah itu. Diutuslah kepada Rasulullah itu ya, dari Mekah ke Madinah. Diutus ada seorang sahabat yang ketika itu dia belum masuk Islam, utusan Mekah ya, untuk negosiasi ulang, namanya Abu Sufyan. Datang ke Madinah Pak. Kemudian ke Madinah dia kukuh mau bertemu Rasulullah sama Rasulullah. Saya nggak mau bertemu. Datang ke Abu Bakar, karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu temannya Abu Sufyan. Datang ke sana. Saya mau bertemu Rasulullah. Ya karena Rasulullah tahu dia juga bisa bantu. Karena Rasulullah tahu itu urusan tidak lagi berlaku perjanjian damai itu selesai. Dia datang ke Umar, nggak dikubris juga. Datang ke Utsman, nggak dikubris juga. Datang ke Ali, nggak dikubris. Akhirnya dia pulang ke Mekah dengan tangan hampa, menunggu keputusan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah di Madinah terhadap kota Mekah. Tapi ada satu riwayat sebelum kemudian Abu Sufyan pulang, dia bertemu dengan salah satu putrinya, Ummul Habibah. Itu istri Rasulullah, Ummul Habibah radhiyallahu anha. Itu putrinya Pak. Jadi sini Abu Sufyan itu ya, itu salah satu mertua Pak. Rasulullah itu beda agama. Beda agama Pak. Nah setelah tahu bahwa putrinya Abu Sufyan ini adalah seorang tokoh bombong yang memusuhi Islam di Mekah, itu putus hubungan tuh. 16 tahun tidak pernah bertemu dengan putrinya tersebut. Nah ketika ke Madinah, Abu Sufyan kemudian mampir dulu ke putrinya. Beda agama. Kemudian ketika masuk ke rumah putrinya, kemudian ketika kami duduk di tikatnya langsung digulung sama putrinya. Ini kenapa kok gulung ini? Ini tikatnya Rasulullah, kamu kan najis kan? Sama anak yang pakaian kamu seduci itu kan aku. Ya karena dia beda agama Pak. Masih mendingan cuma digulung tikatnya coba kalau kemudian dia tidak diberikan gitu ya. Nah itu putrinya. Ada digulung, kemudian satu riwayat setelah itu dia kemudian tidak terjadi hubungan yang baik dengan putrinya karena beda agama ya. Apalagi istri Rasulullah ya. Dia kemudian pulang dengan tangan hampa. Maka kemudian para kafir itu tahu dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah ini akhirnya tinggal menunggu waktu. Umat Islam yang sudah sedemikian kuat secara militer, secara jumlah, ya, secara ekonomi sudah kuat ketika itu. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu semakin lemah segala-galanya. Pengikutnya semakin sedikit, pengaruhnya juga tidak terlalu kuat lagi, ekonomi juga lemah karena banyak perdagangan mereka terganggu oleh jalur yang melewati Madinah. Jadi akhirnya mereka tidak punya waktu dan bertanya pada tahun setelah perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan 2 tahun kemudian, persisnya pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah merencanakan untuk menaklukkan kota Makkah. Siapa yang tahu ini? Hanya dia yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah siap-siap melakukan perjalanan,
Abu Bakar mertuanya, kemudian Aisyah istrinya. Abu Bakar nanya kepada Aisyah, wahai putriku, jadi kita ngapain sih berangkat? Terus kata Aisyah, saya juga nggak tahu berangkat aja kan. Itu nggak ada yang tahu kan. Jadi kalau dia melakukan suatu tempat itu jangan kemudian ya, saya akan melakukan suatu tempat ya, itu diposting di media sosial lah untuk apa gitu. Ya. Jadi dia nggak ada yang tahu betul rahasia. Abu Bakar nggak tahu, istrinya juga nggak tahu. Yang kita tahu dalam sirah Nabawi itu adalah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang dipercaya, tetapi rupanya ada yang tahu. Namanya Hatib bin Abi Balta. Hatib ini turunnya surat ayat pertama surat Al-Mumtahanah. Dia tahu Rasulullah akan pergi ke Madinah, ke Mekah. Tahu Pak? Hatib ini adalah seorang Mekah. Aja dikirim surat Pak. Dititipkan ke seorang wanita, dimasukkan ke gelungnya, terus diutus sama Hatib bin Abi Balta, kasih tahu keluarga saya yang masih ada di Mekah. Akhirnya disitulah intervensi wahyu baru turun. Kemudian beritahukan wahyu itu kepada Rasulullah bahwa ada yang bisa membocorkan rahasia perjalanan Rasulullah ke Mekah. Maka Rasulullah kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib dan kepada sahabatnya Miqdad itu menyusul seorang perempuan telah membawa berita itu, dia disembunyikan berita itu satu secari kertas di gelungnya. Kejar. Dikatakan menemukan wanita itu, kemudian ditanya, ada apa yang kamu bawa? Oh, nggak ada apa-apa. Kalau nggak kasih tahu, kata Ali nih, saya akan telanjangi kamu nih untuk mencari. Akhirnya dia takut katanya maksud. Betapa terkejutnya bahwa yang memberitahu akan melakukan keberangkatan Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu adalah seorang sahabat senior namanya Hatib bin Abi. Nah, disitulah Rasulullah manggil. Datanglah Umar, ya Rasulullah ini orang murtad, munafik. Itu urusannya dia potong lehernya saja gitu. Nah dulu Umar tanya dulu, jangan main potong aja gitu. Kalau Umar kan sering begitu ya. Ya Rasulullah yakni aktor ya Rasul, biarkan saya potong apa? Potong leher. Kalau sekarang kan banyaknya adalah biarkan potong anggaran kan. Kalau sekarang namanya efisiensi Pak ya. Iya kan? Gara-gara potong anggaran akhirnya yang dipati jadi ribut kan. Nah, kalau Depok kan adem ya. Karena BPB-nya tak terlalu naik sampai banyak ya, nggak tahu juga sih nanti. Nah jadi Pak, ditanya sama Rasulullah, wahai Hatib, ini motif kamu ngasih tahu bagaimana? Ditanya, berarti kan walaupun itu rahasia, ada aja yang bocor ya, ada, tapi tahu. Akhirnya kata Rasulullah, demi Allah saya tidak keluar dari agama ini, saya tidak murtad, saya beriman kepada Allah dan Rasul. Saya nulis ini kan tahu, saya ini dulu di Mekah. Saya ini adalah anak angkat orang-orang Quraisy. Saya tidak punya kerabat sangat. Saya nikah, punya anak dan istri. Ketika saya hijrah, karena saya itu adalah tidak punya anak dan istri dan saya adalah orang yang tidak mampu, akhirnya yang bisa hijrah ya di saya doang. Di sana hanya anak dan istri saya. Saya hanya ngasih pesan bahwa Rasulullah siap-siap ke sana agar anak dan istrinya itu bisa terlindungi oleh orang-orang kafir Quraisy di sana. Itu saja alasan saya. Manusiawi. Karena kalau sahabat yang lain kan yang ada di Madinah, yang itu orang Muhajirin tahu di sana masih banyak kerabat gitu kan di Mekah ya. Jadi kalau Rasulullah melakukan kota Makkah ini masih aman lah ya. Nah hati itu nggak ada yang begitu. Akhirnya kata Rasulullah, oh. Terus kata Umar, ya Rasulullah udah potong aja lah itu biar saya ngerti. Kata Rasulullah, wahai Umar, ini hati ini kan alumni perang Badar pada tahun 2 ya. Orang yang ikut perang Badar itu kata Rasulullah SAW, itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Gak mungkin dia gak mungkin dia itu orang yang murtad. Jadi Pak, keutamaan sahabat yang ikut perang Badar ini adalah termasuk juga yang Allah ampuni dosa-dosanya. Selesai urusan. Akhirnya kalau Umar mendengar penjelasan itu batal lagi nggak? Artinya lah, karena yang ngomong Rasulullah. Dan benar aja alasannya. Nah, singkat kata itu salah satu yang berperannya. Rasulullah kemudian ketika akan berangkat ke Mekah bersama berapa? Sekitar 10.000 pasukan. Sebelum itu Rasulullah kemudian mengirim satu ekspedisi pasukan
sekitar 80 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah ke sebuah daerah, sehingga untuk mengecoh kayaknya Rasulullah ini mau berangkat perang ke daerah tersebut, bukan ke Mekah. Orang-orang itu bahasa itu Abu Qatadah ini ke sana ternyata nggak ada apa-apa, Pak. Kosong lombok. Ada dia tahu bahwa itu adalah salah satu bagaimana Rasul untuk betul-betul bahwa keberangkatannya ke Makkah itu tidak banyak timbul banyak. Rasul itu seorang pengatur strategi perang yang begitu juga ternyata. Jadi bukan hanya seorang nabi saja, Pak. Dia seorang komandan militer juga. Jenderal Rasul. Ini Rasul berangkat apa? 10.000 pasukan kurang lebih ya. Kemudian Rasulullah SAW berangkat ke menuju Mekah ya, yang jaraknya itu sekitar 440 km ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan pada tahun ke-8 Hijriah ini, perjalanan itu dimulai pada 10 Ramadan. 10 Ramadan itu berarti lagi puasa kan? Rasulullah berangkat menuju Makkah bersama 10.000 pasukan umat Islam ketika itu sedang puasa. Nah, diriwayatkan bahwa ketika sampai di sebuah daerah namanya Hadid, sekitar katanya 70 atau 140 km tinggal. Rasulullah istirahat, capek. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berbuka, nggak bisa puasa. Jadi nggak puasa Rasulullah itu, nggak puasa itu. Ada beberapa umat Islam yang ikut bersama Rasulullah betul puasa. Kata Rasul, yang berpuasa itu ulah uswat itu para pembangkang. Jadi dilarang puasa begitu. Makanya ada sebagian ahli fikih mengatakan kalau kita sedang puasa Ramadan melakukan perjalanan, kemudian kita kepanasan, kecapean, maka dianjurkan untuk apa? Berbuka. Jadi kalau kita lagi mudik di rest area, maka sudah pernah sudah 12 jam sangat haus ya. Itu berarti dianjurkan apa? Buka, jangan maksain gitu. Nah, kalau betul udah lapar bertunang-tunang itu berbahaya, Pak. Berbahaya gitu. Pas di depan kita kayaknya semangat, tapi mobil melon gitu kan. Itu kan bahaya kan. Jadi Pak, semua berbuka Rasulullah. Nah kemudian dalam perjalanannya ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Pertama, ketika Rasulullah SAW mulai masuk menuju Mekah, bertemu dengan salah satu sepupu Rasulullah SAW, namanya Abu Sufyan bin Harith. Bukan Abu Sufyan yang tadi bin Harith ya. Nah, Abu Sufyan ini bersama dengan Abdullah bin Umayyah, itu dua-duanya sepupu Rasulullah. Ketika dia itu dari Mekah, dia mau balik kemana? Mau hijrah ke Madinah dia ketemu Rasulullah. Dua sepupu Rasul tersebut tahu ini Rasulullah, kemudian dia minta ketemu Rasulullah. Tapi sama Rasulullah saya nggak mau ketemu dua orang ini. Kenapa? Dua orang ini kata Rasulullah lagi. Dulu dia sempat menghina, memberikan statement yang awal tentang saya. Kenapa? Abdullah bin Umayyah ini Pak, sepupu Rasulullah, adalah orang yang pernah menolong Rasulullah dengan mengatakan begini, "Baik Muhammad, ini sepupunya nih. Saya akan beriman kepada kamu kalau kamu buatkan tangga ke langit, kemudian di langit kemudian saya bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar. Kalaupun itu Allah itu bisa saya lihat, tetap saya akan beriman dengan kamu." Kan kurang ajar Pak. Itu sebenarnya ada di Quran kan? Ada di Quran. Kata Rasulullah, orang kayak gitu masih dihitung gitu. Iya kan? Sepupunya benar. Nggak mau ketemu. Tapi maksa Pak. Termasuk Abu Sufyan ini bin Harith, dia sering membuat syair-syair kepada Rasulullah yang isinya menghina Rasulullah. Membuat syair ya? Diposting di media sosial dia menghina Rasulullah kalau baca sekarang ya. Kan sekarang juga sama Pak. Dulu menghina tapi setelah berpuasa memuji. Sama dulu juga sama begini. Tapi sama Rasul kemudian dimaafkan kayak begini. Abu Sufyan kemudian bin Harith ikut Rasulullah, ikut Rasulullah. Akhirnya ditolak, dia bilang ke Rasulullah, kalau ditolak saya akan pindah tempat ke sebuah lokasi tanah
bersama anak saya masih kecil, saya tidak akan minum, tidak akan makan, biar mati kelaparan anak saya yang masih kecil. Mendengar kata-kata itu Rasulullah yang udahlah, nggak apa-apa, biarkan untuk saya kan. Akhirnya bertemu Rasulullah tuh, dua sepupu Rasulullah masuk Islam lagi. Kemudian Abu Sufyan setelah membuat saya yang tidak menuju Rasulullah belum kita. Duanya masuk Islam, boleh dimaafkan oleh Rasulullah. Dalam perjalanan juga Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Abbas. Itu siapa? Pamannya Rasulullah bersama istrinya. Dia juga sudah saatnya kemudian pindah dari Mekah ke Madinah. Bertemu Rasulullah mau menaklukkan Mekah, bertemu dengan dia. Tapi kemudian ternyata Abbas ini adalah salah satu orang Islam, pamannya Rasulullah, yang diizinkan untuk tidak berhijrah. Berarti sudah selama 8 tahun di sana kehidupan. Untuk apa? Sebagai korban. Jadi diizinkan korban. Nah, Abbas itu hanya ketemu Abbas, kemudian Abbas sudah bergabung bersama Rasulullah. Maka disitulah kemudian Rasulullah bermalam ya. Bermalam di sebelum masuk Mekah. Kemudian Abbas melihat pasukan umat Islam yang 10.000 tersebut ya Mas. Dia mengatakan, waduh ini kalau masuk Mekah orang-orang Mekah habis sudah ini. Abbas juga ada sedikit khawatir juga. Akhirnya Abbas radhiyallahu anhu pada malam harinya dia menyelinap ke Mekah pakai bigol, tahu bigol? Jadi bigol itu satu kendaraan pernikahan silang antara kuda dengan himar. Himar itu keledai. Itu yang bigol ya. Punya Rasulullah pinjam ya, saya mau ke Mekah, mau cari informasi. Bukan, tapi ketika dia lihat ada bigol Rasulullah ini, orang-orang sahabat yang 10.000 pasukan Islam ya, itu bigol Rasulullah jadiin aja. Dia kalau di sana itu dia ketemu ada dia mendengar percakapan sebelumnya. Apa itu? Hanya tahu lah. Kamu usut jadinya. Wah, kamu makan Rasulullah melihat. Jadi Rasulullah juga menyuruh 10.000 pasukan Islam menyalakan api unggun, bayangkan. Kelihatan di sekitar Mekah tuh. Ketika Abbas mengatakan beginian, gue lihat tuh api unggunnya, banyak banget api unggunnya. Takut dia Pak. Aja, udah kamu ikut saya, naik ke bigol saya, naik. Dia kemudian menemui Rasulullah. Nah, ketika dia masuk 10.000 pasukan Islam itu sekitar Mekah, dilihat orang-orang pada bigolnya Abbas yang membonceng Abu Sufyan pas kabel gitu Pak. Dilihat ya, siapa tuh? Dia bigolnya itu pamannya Rasulullah diangkat. Tapi pas didikat sama Umar ini masalah. Abbas, siapa di belakang? Wah, ini musuh Allah nih. Ketemu di sini udah lama kita gitu. Kata Umar nih, mau ngapain ke sini kamu tahu bahasa kita ya? Kata Abbas, aku mau ketemu Rasulullah. Enggak lah. Di peperangan saya jarang ketemu, di sini lagi aman nih ketemu, asik banget kalau bahasa kita. Biarkan saya potong lehernya, jangan dulu. Biarkan saya. Kemudian ribut tuh berdua tuh, udah datang Rasulullah. Kemudian datang Rasulullah ini mau ketemu. Kata Umar, Rasulullah ini musuhnya tahu sendiri kan kalau saya boleh nggak saya potong leher dia potong leher terus ya. Pokoknya kalau bicara Umar potong leher itu pasti ada ya. Termasuk ketika Abdullah bin Ubay bin Ka'ab berdebatnya munafikun ya. Nah, pernah mau dipotong leher juga sama dia Pak. Tapi kata Rasul, jangan potong leher dia. Nanti kan orang bilang Abu Muhammad membunuh sahabatnya, masih dianggap sahabat, udah dia munafikun ya. Kata Rasulullah, kata Abbas begini, wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan teman saya walaupun kafir itu di dalam perlindungan saya. Namanya dalam perlindungan itu dia dalam penjagaan saya. Itu boleh Pak, nggak boleh diganggu tuh. Oke, mau ketemu Pak ya Rasulullah? Besok aja besok Pak. Dalam tafsiran mengatakan masuk tenda Abu Sufyan ini. Besoknya baru ketemu Rasulullah. Kemudian ketemu Rasulullah, dia masih dekat dengan masuk Islam Pak. Akhirnya karena Abbas begitu Abu Sufyan ya. Ente mau masuk Islam atau dipenggalaikan sama Umar itu sebenarnya. Penggalaian Pak. Jadi harus masuk Islam aja kan. Tapi catatan ya, walaupun dalam tanda kutip
Abu Sufyan ini adalah seseorang yang masuk Islamnya seperti terpaksa. Dalam sejarahnya dia memberikan kontribusi besar ketika melakukan ekspansi umat Islam. Nah, bisa jadi di awal masuk Islamnya tidak baik, tapi kemudian dalam perjalanannya menjadi seorang muslim yang baik. Bisa kan? Jadi masuk Islam itu dipaksa oleh yang baik saja, nggak ada masalah. Ada Pak, akhirnya dia masuk Islam. Kemudian ada yang bilang, Rasulullah, tahu sendiri kan Abu Sufyan itu kan tokoh Quraisy, kasihlah dia kebanggaan di depan pengikut-pengikutnya di muka. Terus kata Rasulullah, oke, saya kasih kebanggaan. Maka keluarlah statement Rasulullah yang sangat terkenal. Kata Rasulullah begini, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Jadi ketika Rasulullah itu masuk menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukan tersebut, Rasul mengatakan, nanti kalau orang Mekah itu masuk rumah Abu Sufyan, aman dia. Kan keren kan? Keren. Abu Sufyan ini baru masuk Islam sudah mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah tuh, karena dia tokoh kan. Nah, bagaimana Islam ini menempatkan orang pada tempatnya. Jadi kalau masuk rumah Abu Sufyan aman. Tapi ada tambahan juga begini. Kalau orang Mekah ketika 10.000 pasukan Islam masuk ke Mekah, pintunya ditutup, nggak dibuka-buka tuh, berarti dia juga aman, sah aja kalau gitu kan. Tapi pintu Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, waman dakhalal masjid, kalau dia masuk Masjidil Haram nggak ngapa-ngapain nggak aman. Itulah penaklukan di kota Mekah. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah masuk ke Mekah itu, kemudian menundukkan pandangannya dengan mengendarai unta sampai jenggotnya kemudian menyentuh pelana onta Rasulullah. Saking apa ya? Tawadunya. Padahal dulu terusir dari Mekah terhina. Masuk ke Mekah dengan menaklukkan kota Mekah. 21 tahun kemudian Rasulullah dengan menampakkan dirinya sebagai manusia yang sangat apa? Sangat rendah hati. Tawadu. Dengan menggantungkannya masuk ke Ka'bah, kemudian di Ka'bah kemudian Rasulullah dengan busurnya yang dia bawa, kemudian peruntukan berharap berhidup di sekitar Ka'bah. Kemudian dia melihat di Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang mengundi dengan anak panah coba. Di gambar jelas kan dihapus tuh. Kemudian Rasulullah di setiap sudut Ka'bah kan ada apa ya sudutnya ya? Nah, ada sudut yang namanya Hajar Aswad, ada yang namanya rukun Iraqi, ada rukun Syam, ada rukun Yamani kan? Nah, di setiap sudut Rasul mengucapkan Allahu Akbar. Dan kemudian Rasulullah setelah sampai di Makkah, kemudian di Ka'bah, kemudian Rasulullah menundukkan pandangannya, kemudian Rasulullah ketika itu ya mengucapkan satu kata yang menunjukkan kemerdekaan. Mengatakan begini, ya al-haq, telah datang kebenaran, yaitu kalimat tauhid. Udah nggak ada lagi. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya Pak. Ya al-haq, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan telah lenyap. Innal batila kana zahuqa, bahwa itu pasti apa? Pasti lenyap. Jadi kalau ditanya apa kemerdekaan paripurna yang hakiki dalam perspektif seorang muslim, yaitu ketika kesyirikan lenyap dan simbol-simbolnya, kemudian ada lagi ketauhidan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ja'al haqq wa mayyul batil wa mayyit, telah datang kebenaran kalimat tauhid dan kebatilan itu tidak akan lagi ada dan tidak akan lagi kembali. Makanya sampai sekarang yang namanya kota Makkah itu simbol tauhid. Tidak ada unsur-unsur kesyirikan di sana. Dan alhamdulillah ya, mungkin dalam Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menguasai kota Makkah ini adalah mereka-mereka yang komitmen ketauhidannya adalah bersih. Sehingga bayangkan kalau Ka'bah adanya di Cirebon, atau di Jawa Timur, wah itu gawat kan. Makam Sunan Gunung Jati Cirebon saja itu ada kan? Itu kayak orang mau taubat di situ. Ya, banyak jamaah-jamaah yang di sana yang kemudian meminta hajat segala macam. Makanya bapak-bapak kalau kita ke Ka'bah saja ya, ada orang meratap di Ka'bah itu sambil pegang-pegang Ka'bah meratap nih, itu dilarang. Karena menjaga nilai-nilai apa? Karena justru yang dianjurkan di Ka'bah itu hanya mencium apa? Hajar Aswad. Tidak mencium Ka'bah itu. Tidak ada.
bukan yang mencium Ka'bah. Walaupun saya perhatikan banyak yang mencium Ka'bah, yang mungkin juga emosional karena dia belum pernah lihat Ka'bah juga ya. Dia meratap, bahkan ada yang kemarin Pak ya, itu meratap Ka'bah, ini kaget Pak ya, tangan kanannya begini live streaming kok, kacau nih orang, tapi kan orang Indonesia, saya lihat orang Bangladesh kemarin, ini hati-hati udah, dia bersantai dia begini live streaming, sambil ngomong sendiri gitu, ada yang gitu. Ini askarnya nggak berbeda karena kejauhan ya masih karena saking penuhnya Pak. Jadi penaklukan Ka'bah dari unsur-unsur syirik itu adalah simbol kemerdekaan yang hakiki. Pun dapat kita adapsi dalam kehidupan relevansi kita sekarang ketika kita terbebas diri kita dari kemusyrikan, ketergantungan kita kepada selain Allah, maka itulah kemerdekaan yang hakiki. Jadi kalau orang itu hanya beribadah kepada Allah, hanya menjadi hamba Allah, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, tidak takut kepada yang lainnya, tidak berharap pada yang lainnya, yakin orang itu menjadi manusia merdeka. Tetapi kalau dia ini masih menghamba kepada tiga hal, harta, tahta, dan bukan Toyota Pak, wanita, harta, tahta, dan wanita. Kalau dia menghamba kepada tiga itu belum merdeka Pak. Nah kalau orang menghamba kepada hamba tahta wanita, yang terjadi bukan kemerdekaan, kerusakan. Sekarang kan yang namanya korupsi itu nggak level Pak, miliaran. Udah naik level, jadi apa? Kenapa orang sampai triliunan korupsi Pak? Karena dia jadi hambanya Pak, harta, benar ya? Harta. Jadi dia menjadi menghamba kepada harta. Padahal kan ya, korupsi miliaran saja itu Pak ya, itu tidak akan bisa dimakan oleh dia sekaligus, tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang bukan lagi tujuh turunan Pak. Para koruptor untuk menghidupin dari hasil korupsinya, mungkin turunan dia sampai hari kiamat itu Pak. Karena triliunan sekarang gitu ya. Dosanya juga dosa apa? Dosa jariah namanya. Iya kan? Hasil korupsi ini kemudian dimakan oleh anaknya, oleh cucunya, oleh cucu-cucunya, oleh cicitnya. Itu namanya dosa jariah atau bukan? Dosa jariah. Yakinlah orang-orang yang korupsi itu dia telah melakukan dosa jariah. Orang yang mencari amal jariah malah dia cari apa? Itu karena dia hamba harta. Hamba harta. Jadi kalau orang yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada apa-apa, manusia merdeka. Tapi ngomong-ngomong bahwa bapak takut kepada istri kan? Berarti belum merdeka. Belum merdeka ya? Kita hanya takut kepada Allah ya. Tidak perlu takut sama istri. Mau nikah lagi gimana Pak Ustaz? Ya kalau berani silakan. Kalau berani, nggak ada ibu-ibu kan? Ada aman. Nah itulah, itu adalah makna yang relevan ketika kita mencoba mengaitkan peristiwa Sirah Nabawiyah dengan makna kemerdekaan yang hakiki ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang merdeka ya. Kita hanya beribadah kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, kepada lainnya kita tidak takut sama sekali. Sehingga ketika kita memperjuangkan kebenaran, kita tidak takut apapun. Nah itu yang disebut manusia merdeka yang hakiki. Itu saja kajian pada malam hari ini berkaitan dengan masih suasana khusus ya, kemerdekaan. Mudah-mudahan ada